Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen 3 kali ini kita seperti biasa akan mendalami bagaimana percakapan netizen terkait dengan isu ini. Masih bersama dengan Kepala R&D dari Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, jadi bagaimana? Biasanya seminggu weekend itu adalah kurva turun, sebuah berita. Betul. Apakah hal yang sama terjadi kali ini? Kurang lebih sama, artinya ada penurunan sedikit lah volumenya di weekend ini. Karena juga ada beberapa topik yang menarik juga di sosial media kan, terkait kemarin ya, hari tanggal 1 terutama tuh. Itu ada topik yang menarik juga, jadi volume tentang ini agak menurun sedikit, tapi sentimen tetap naik. Oh, ketimpa isu lain ya, di Jumat itu ya? Betul, ada topik yang lagi naik juga, ramai Oke, juga. sambil kita lihat datanya, slide-nya boleh ditampilkan teman-teman produser? Oke, volume percakapan. Apa yang bisa kita baca, Mas? Ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Mei, sebenarnya konsisten adalah sentimen negatif. Artinya di setiap percakapan yang bertopikkan kereta dan KRL, semuanya negatif gitu. Kebanyakan kemudian terjadi karena banyak materi baru atau kemudian orang berasumsi misalnya, bilang misalnya kejadian itu seperti ini, kejadiannya seperti itu. Ini kan terjadi banyak banget di sosial media, terutama di hari 1, 2, dan 3. Lalu kemudian ada tanggapan-tanggapan dari para tokoh, tanggapan dari KAI juga yang ini menuai komentar-komentar yang sifatnya negatif sebetulnya gitu. Oke, jadi negatif itu kalau bisa kita simpulkan satu pihak saja atau sebenarnya banyak yang dikomentari? Detailnya nanti setelah ini ya. Oke, sambil kita geser kalau begitu biar bisa kita lihat. Oke, ini distribusi volumenya Twitter memang paling ramai karena dia paling cepat sekali. Pemberitaan hampir dari semua pemberitaan di story, reels, short, di YouTube dan di Facebook itu kemudian diamplify dan dibicarakan lebih lanjut di Twitter. Jadi amplify-nya lebih cepat lah gitu. Walaupun sebetulnya banyak tersebar kalau saya ingat di minggu lalu video. Artinya Instagram dan TikTok seharusnya menjadi platform yang paling mudah ya kita memantau ya. Dan kemudian itu naikkan di X biasanya. Oh, menjadi perbincangan. Di X, jadi dibicarakannya di sana. Dan itu arah negatif di X akan lebih terasa? Iya. Agak menariknya begini. Negatif tapi agak tertata nih negatifnya. Jadi sudah ada kelompok-kelompok pembicaraan yang ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngomongin D gitu. Jadi yang sifatnya ngalor ngidul nanti kita bisa lihat di platform mana sebenarnya yang masih ada banyak debatable ya di dalamnya gitu. Oke, baik. Kita geser ke slide ketiga terlebih dahulu. Nah ini di Twitter 78% negatif, tendensinya tanggal 4 adalah double track mangkrak jadi narasi dominan. Tag-nya mulai nge-tag ke pemerintah ini gimana gitu kan. Lalu reaksi utamanya adalah sterilisasi jalur, dukung ultimatum KAI, kritik daerah abu-abu. Oke. Kesimpulannya adalah daerah abu-abu cuma gejala akar DDT mangkrak. Ini di Twitter nih, pembicaraannya ngomongin tentang DDT itu apa sih, DDT mangkrak itu seperti apa sih, ini tanggung jawab siapa gitu kan. Itu lebih ramai di Twitter. Kalau di Facebook yang menarik adalah grup warga. Jadi banyak grup-grup keluarga, grup-grup komunitas gitu ya yang ngebahas ini Pemda harus evaluasi total nih. Pusat juga harus ikut tanggung jawab nih. Nah, ini komentar-komentar yang muncul di grup-grup yang ada di Facebook. Gitu. Lalu di YouTube juga ada statement dari Pak Deddy tadi yang videonya udah kita lihat bersama-sama, itu banyak dikomentarin. Lalu juga ada potongan komentarnya Ibu Ane juga dikomentarin sama netizen. Kalau Pak Deddy spesifik soal apa itu? Pak Deddy kan ngomongin tentang bagaimana kemudian yang saya tahu itu Pak Deddy itu ngomongin tentang ormas. Salah satunya gitu ya, ormas, lalu disiplin juga. Tapi yang disiplin paling kuat itu Bu Ane. Ketika Bu Ane bilang ya salah satu faktor utamanya adalah disiplin masyarakat. Nah ini ada banyak orang yang berkomentar kemudian jangan ke masyarakat lagi dong. Gitu, dikit-dikit ke masyarakat lagi gitu. Walaupun ya ini kan faktornya banyak sekali ya gitu. Nah. Oke, kalau secara keseluruhan artinya tone-nya masyarakat itu ke apa yang bisa digambarkan sebetulnya? Tone-nya sih negatif ya. Negatif ya? Kalau boleh slide berikutnya. Oke, berikutnya kita cek terlebih dahulu. Tone-nya di mana? Nah ini dia. Jadi ada 4 yang kemudian jadi domainnya. Tentang KAI, ini mulai menarik nih. Jadi ngomongin KAI, sentimen publiknya udah mulai KAI udah mulai bergerak nih. Udah mau nutup 1.800 gitu kan. Terus ada hadir di lapangan, itu juga diapresiasi. Lalu Pemda, masih dinilai lambat. Evaluasinya
tanpa timeline. Evaluasinya seperti apa gitu, tidak ada transparansi. Dirasakan seperti itu. Lalu pemerintah pusat masih dianggap diam ya Pak. Alarm DPR sudah tahunan, BMPS baru 1 titik dan butuh skema fiskal nasional yang tadi sempat didiskusikan. Lalu Ormas, ini nih biang keroknya nih, harus ditindak dong. Kata Pak Deddy Mulyadi, tidak ada toleransi, tapi juga belum ada pembuktian di lapangan gitu. Baik. Saya minta tahan dulu, saya minta komentar dari Prof. Firdaus kalau begitu. Prof, ini ada dua hal yang saya ingin minta Anda komentar. Pertama adalah soal itu, pengadaan dan penjagaan palang pintu. Yang kedua adalah ini, meski kemudian ini Pak Deddy Mulyadi Jawa Barat, tapi Jakarta bagaimana Prof? Kalau kemudian dianggap juga ya tidak secepat itu responnya, terutama pada yang menjaga tapi non petugas. Ya, kita kan juga berusaha menertibkan, tapi tadi bahwa ada yang pelintasan yang ilegal, itu yang memang kita membutuhkan effort yang serius untuk kemudian bisa men-remove ya tadi orang-orang yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya sertifikasi, karena SOP-nya harus diikutin. Begitu kereta akan lewat, ya udah tahu jamnya ya. Dan di Jakarta juga ada tantangan lain. Kenapa? Karena beda mungkin di daerah lain. Kenapa? Kota ini sangat padat lalu lintasnya, mulai dari pagi jam 4 pagi sampai nanti jam 12 malam gitu kan. Tentunya petugas ini tidak bisa sendiri. Lebih dari satu orang seharusnya bergantian nanti kemudian sehingga dia tetap alert ya ketika kemudian dibutuhkan dia atensinya dia untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan tadi. Artinya menurut Anda itu warga sekitar juga perlu diajak kolaborasi artinya? Tentunya, apapun juga, kan kita butuh partisipasi dukungan publik tadi. Walaupun ada petugas kita di lapangan, peran serta masyarakat juga akan membantu ketika kemudian situasinya darurat. Kan petugas tidak akan bisa ngapain, dibutuhkan tadi bantuan publik bersama untuk kemudian memastikan bahwa kendaraannya kita tarik. Atau kemudian rame-rame pintunya ditahan, misalkan. Ya. Di sisi lain tentunya ya Pemprov DKI Jakarta juga berkomunikasi dengan KAI ya untuk ya ke depan kami akan mempercepat untuk bisa memastikan ya tadi flyover bisa kita bangun tanpa gangguan protes dari masyarakat tadi. Kedua, memastikan underpass itu juga lahannya tersedia. Tentunya di sisi lain kita berharap KAI dengan Kementerian Perhubungan juga memastikan bahwa sistem pelintasan tadi itu dibangun dengan bantuan misalkan ada CCTV, bantuan kemudian AI, bantuan sistem sinyal yang juga akan dibutuhkan. Tentunya ini membutuhkan capex ya, dibutuhkan sekali ya. Pemprov DKI Jakarta sebatas mana yang kita kemudian domain kita pasti akan melakukan tadi untuk melindungi masyarakat jangan sampai terjadi di Jakarta ke depannya nanti. Baik Prof. Saya ke Pak Deddy kalau begitu. Pak Deddy, saya minta komentar Anda. Jadi bagaimana kami publik bisa mendapat rasa tenang kalau kemudian satu sisi kemarin dibahas pula pelibatan warga sekitar, tapi di sisi lain ya petugas tidak bisa 24 jam di sana. Apa komentar Anda? Baik, saya juga baru nggak ternyata saya juga banyak komentar, banyak dikomenin juga di media sosial. Ada 65% ternyata saya juga nggak ngeh. Baik, begini, kalau masalah, mungkin saya mau cerita runtutan dari awal dulu ya. Tapi boleh dipersingkat ya? Ya. Jadi begini, kalau memang deplitasi sebidang itu, kalau saya boleh katakan memang itu secara ranah hukum memang masih abu-abu ya. Di sana ada undang-undang perkeretapan itu sendiri, jelas. Lalu undang-undang lalu lintas angkutan jalan, jelas. Di sana juga ada undang-undang tentang jalan, itu juga dengan bina marga itu juga jelas. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, ya memang ini ranahnya abu-abu. Siapa yang paling bertanggung jawab? Sulit kan kita. Kalau bertanggung jawab, semua yakin akan bertanggung jawab. Jadi memang kita masih memerlukan payung hukum yang lebih tinggi. Lalu kita kembali ke bawah, kok ada yang jaga. Itu konsekuensi. Kalau di Undang-Undang 23/2007 tentang perkeretapian, itu kan jelas. Pasal 94 dan 91 itu jelas bahwa bila ada perlintasan sebidang atau perpotongan jalan dengan rel yang tidak diizinkan, otomatis harus ditutup. Dan yang menutup itu juga pemerintah atau pemerintah daerah. Saya dalami Pak Deddy. Harus ditutup, artinya tidak boleh ada perlintasan apapun, kendaraan melintas? Tidak boleh, ditutup. Jadi makanya kembali kepada pemerintah. Kalau itu status jalannya adalah jalan nasional, berarti pemerintah pusat. Kalau jalan satu jalannya jalan daerah,
mungkin jalan provinsi ya berarti memang gubernur yang harus menutup. Kalau itu memang jalan bupati, kabupaten atau kota, berarti memang tanggung jawab bupati atau wali kota yang harus menutup. Dan itu juga synchronize dengan PM 94 tahun 2018 tentang pengelolaan perlintasan sebidang. Jadi memang itu status dari jalan itu juga siapa yang bertanggung jawab juga mungkin ya seperti tadi gubernur, wali kota atau bupati sesuai dengan kelas jalan. Jadi Oke, tadi di segmen akhir segmen 2 Pak Joni dari Zoom tadi juga mengatakan demikian bahwa salah satu solusi yang sangat mudah adalah menutup sebetulnya. Tapi menurut Anda, Pak Deddy, itu seberapa akhirnya memiliki konsekuensi lain? Kalau kita lihat di Bekasi, kalau saya ingat secara infrastrukturnya itu jalan yang kecil, antara ruko-ruko begitu, artinya kan itu juga digunakan masyarakat untuk berlalu lintas. Betul. Kalau semisal perintah undang-undang ditutup, ya konsekuensinya juga harus menutup. Kecuali Pemda mau mengelola, itu beda. Jadi tidak ditutup. Tapi kalau tidak ada yang menutup, tidak ada yang mengelola, ya harus ditutup. Itu perjanjiannya. Jadi makanya kalau seperti kemarin di Keradenan, di Grobogan, itu kan ada negosiasi juga dengan warga. Ini siapa yang mau menjaga? Kalau ada yang menjaga, dibuka. Tapi kalau tidak ada, ditutup. Nah, ternyata ada swadaya masyarakat di sana. Mereka patungan untuk gaji bulanan para penjaga di sana. Oke, baik. Okay. Berbeda kasusnya dengan yang di Bekasi kemarin. Bekasi kemarin kan spontanitas, entah itu mungkin ada masyarakat sekitar atau sebagian juga bicara itu ormas. Tapi kalau itu semisal ilegal atau tidak izin ya harusnya pemerintah daerah harus berani menutup. Oke, karena memang amanatnya begitu ya dari undang-undang ya. Baik, kita lanjutkan di slide terakhir, slide kelima. Ini ada 3 domain, Mas, yang kita bisa cek sekarang dan kita bisa pantau ke depannya. Yang pertama adalah Pemkot Bekasi dan Disub penempatan 4 petugas dan pemasangan palang manual sebagai langkah awal pasca insiden di yang kemarin. Evidence-nya adalah sebelah kanan, ormas kembali kuasai. Nah, kemarin ini udah beredar video yang emang udah dikuasai sama ormas lagi, gitu. Nah, ini kan sebenarnya domain-domain yang kalau tidak kita awasi bersama-sama, artinya ya tidak ada perubahan sebenarnya. Seperti yang nomor 2, misalnya KAI tidak ada toleransi semua perlintasan liar yang dikelola ormas akan ditutup. Artinya mungkin netizen tuh cuma minta gini, ya sudah, ketika Anda meeting, ketika Anda evaluasi, live kan itu. Sehingga informasinya bergulir gitu. Oke, jadi masyarakat menangkap poin demi poinnya. Betul, ya? jadi progres itu kan kalau di sosial media kan harus terlihat gitu kan. Ketika progres itu dalam bentuk sebuah sebuah wawancara sepertinya tidak terlihat gitu. Oke. Itu sih. Yang ketiga juga Menteri Perhubungan Pak Dudi juga sudah turun tangan, lalu dari Pak AHY juga sudah turun tangan. Netizen juga meminta, oke, ini mana progresnya nih? Kedepannya gimana nih? Karena kan kepuasan netizen itu ya kalau sudah ada bentuknya, walaupun belum terlihat gitu ujungnya seperti apa, tapi minimal ada progres yang bisa. Tapi kalau disampaikan dalam berbagai talk show, artinya itu belum menjadi progres untuk masyarakat. Karena kadang gini, peminatan netizen terhadap talk show berbeda dengan peminatan netizen terhadap sosial media. Nah, kalau kemudian talk show ini diamplifikasi di sosial media, dipotong, kemudian diperbesar gitu ya, juga dari kementerian juga ikut mengamplifikasi ini, kemungkinan besar akan teredukasi, kemungkinan besar gitu. Oke, baik, menarik. Saya ke Bang Zaki kalau begitu. Jadi masyarakat ternyata juga butuh, tidak hanya kemudian disampaikan di talk show seperti ini, tapi juga progres nyata di depan matanya itu juga harus ini Bang, terlihat. Ya, sepakat. Memang itu harus kita sampaikan kepada publik itu. Tetapi lagi-lagi ini kan yang seperti saya sampaikan di awal tadi, Pak Menko juga sudah menyampaikan gitu. Pemerintah sudah berupaya melakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh tadi, kita bicara mengenai sistemnya, kita bicara mengenai teknologinya, kita bicara mengenai tata kelolanya. Semua kita sedang telusuri betul. Dan kita identifikasi betul ini. Ya kan? Tapi kan namanya butuh waktu ya. Butuh waktu, tetap aja ada quick win-nya. Makanya dalam minggu ini kita akan lakukan, akan ada yang kita sampaikan kepada publik, titik-titik mana nih yang akan kita lakukan juga. Ya, sudah beberapa hal yang kita identifikasi, titik-titik mana kita sudah mulai. Lagi-lagi kan kita tidak bisa juga nih melempar kepada publik itu, kita akan lakukan ini tapi belum clear. Oke. Jangan sampai, mohon maaf nih, kita sudah tahu nih, ini yang krusial di titik A, B, C. Kita juga sudah tahu kebutuhan anggarannya segini-segini. Tapi kan kita mesti cari dulu nih anggaran ini.
dari mana nih gitu. Meskipun Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menyiapkan anggaran senilai 4 triliun. Atau begini Tapi Bang kan Zaki, ini kan berbagi masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi lebih awal misalkan kalau Anda katakan prioritas palang pintu misalkan daerah mana saja atau kemudian perlintasan yang dilalui kereta jenis apa saja. Itu tidak bisa digambarkan Minggu masyarakat. ini akan ada, tepatnya nanti dari KAI akan menyampaikan. Nah, inilah hasil dari seminggu ini kita kerja secara maraton, koordinasinya kita lakukan ya lintas KL termasuk juga dengan teman-teman pemerintah daerah juga gitu. Ini kita lakukan, kita identifikasi betul. Tadi saya sampaikan bahkan Pak Menteri PU sampai terbang jauh, lagi kemudian Pak Menteri Perhubungan juga keliling-keliling. Jadi kita semua keliling. Jadi memang kita cek betul ini, cek betul identifikasi. Jadi pada saat kita sampai ke publik ini udah matang gitu. Kita ingin benar-benar matang karena gayanya Pak Menko AHY kan memang kita ingin matang dulu nih. Nggak mau serak-seruduk seakan-akan ada progres tetapi kosong gitu nantinya ujung-ujung hanya mohon maaf hanya sekedar lip service saja. Nggak ada itu ceritanya. Kita ingin benar-benar total dan menyeluruh sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo dan nanti masyarakat akan bisa terus lihat dan pantau setiap minggunya seperti apa progresnya. Dan kami senang sekali misalnya hari ini Mas Bram ini, teman-teman CNN dan juga teman-teman TV lainnya itu dan MTI ini rajin sekali. Kita lihat ya, merespon dan memberikan masukan ini sangat penting. Sama-sama kita kawal karena ini mungkin dari sinilah kita yang dari kejadian minggu lalu lah kita seakan-akan terpetik kita punya masalah besar nih. Minggu sebelumnya kan Pak Menko AHY juga menyampaikan. Berarti artinya minggu ini kami bisa dapat kepastian ya? Minggu ini bukan kepastian, tapi ada hal-hal yang bisa kita update gitu. Ada progres. Ada progres yang akan terus kita update. Lagi-lagi nanti setiap minggunya akan ada hal yang terus kita update. Secara titik gitu. Kita akan dalami di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.